Rupiah lagi terus melemah terhadap US dollar. Dan setiap kali ini terjadi, reaksi paling umum yang sering kita lihat adalah panik. Orang-orang takut rupiah bakal terus anjlok, takut pasar saham ikut turun, dan takut kondisi ekonomi Indonesia makin gak pasti. Sebagai investor, apa yang seharusnya kita lakukan? Yuk nonton sampai habis untuk tahu jawabannya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan konten lainnya. Sebelum masuk ke sana, kita perlu pahami dulu akar masalahnya. Salah satu penyebab terbesar pelemahan rupiah adalah outflow atau modal yang keluar dari Indonesia, ditambah ketidakpastian kebijakan yang sangat tinggi. Dan poin ini penting. Musuh utama pengusaha dan investor bukan semata-mata karena defisit APBN atau kurs yang naik. Tapi musuh sesungguhnya adalah ketidakpastian. Kebijakan yang berubah-ubah dalam waktu singkat sebelum yang lama sempat dieksekusi dengan baik. Itu yang bikin banyak pelaku usaha dan investor memilih untuk menarik dananya keluar dari Indonesia. Padahal kalau kita lihat data, kondisinya gak seburuk yang dipersepsikan. Defisit APBN kita masih dalam golongan yang wajar, tidak mencapai 3% dibanding dengan PDB kita. Belum lagi, Indonesia itu sebenarnya adalah net eksportir, yang artinya nilai ekspor kita lebih besar dari nilai impornya. Secara teori, ini harusnya menjadi keuntungan. Ketika rupiah melemah, produk ekspor kita jadi lebih kompetitif dan pendapatan dalam dolar otomatis naik nilainya. Masalahnya, hasil ekspor itu sering nggak muter di ekonomi domestik. Banyak yang langsung balik ke luar negeri. Makanya, beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebenarnya punya logika yang cukup masuk akal. Contohnya, seperti ekspor satu pintu. Itu adalah untuk memastikan komoditas yang dijual sesuai dengan harga pasar, bukan di bawah harga, dan negara dapat pajak serta tarif yang seharusnya. Lalu, DHE atau devisa hasil ekspor. Eksportir diwajibkan menyimpan hasil devisa di perbankan Indonesia selama minimal 6 bulan, supaya uangnya tetap muter di dalam negeri. Kita semua tentu berharap kebijakan-kebijakan ini bisa dieksekusi secara konsisten, karena kalau berhasil, dampaknya bisa sangat positif untuk perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Tapi kita tahu, banyak yang skeptis, dan kekhawatiran itu sebenarnya valid kok. Ada yang bilang ekspor satu pintu berpotensi jadi ladang korupsi baru. Ada juga yang khawatir kalau mewajibkan eksportir menyimpan devisa di bank himbara justru menambah resiko sistematik kalau terjadi masalah di perbankan. Kekhawatiran ini sebenarnya masuk akal, dan kita tetap harus mengawal supaya eksekusinya bersih dan transparan. Tapi kalau mau jujur melihat data, masalah underinvoicing komoditas itu sebenarnya nyata kok. Belasan ribu triliun rupiah nilai ekspor yang seharusnya bisa memperkuat ekonomi domestik justru berputar di luar negeri. Indonesia hanya dapat komisi kecil dari kekayaan alamnya sendiri. Jadi, apakah kebijakannya buruk? Belum tentu. Yang menentukan bukan kebijakan di atas kertas, tapi kualitas eksekusinya di lapangan. Dan itu adalah tugas kita bersama untuk terus mengawalnya. Sekarang, balik ke pertanyaan utama kita. Di masa penuh ketidakpastian seperti ini, apakah semua perusahaan dirugikan oleh pelemahan rupiah? Jawabannya tidak. Yang paling diuntungkan dari penguatan dolar adalah perusahaan yang menjual produk atau jasanya dalam US dollar. Tapi, sebagian besar biaya operasionalnya masih dalam rupiah. Mari kita lihat ilustrasi sederhananya. Misalkan, ada perusahaan yang menjual produknya seharga 100 US dollar ke pembeli di luar negeri. Sementara biaya produksinya masih memakai rupiah. Hanya karena perubahan kurs, laba bersih perusahaan ini naik hampir 29% tanpa ada perubahan apapun di operasional bisnis mereka. Itulah kenapa pelemahan rupiah itu bukan selalu berita buruk. Sekarang,
Sektor apa saja yang masuk kategori ini? Sektor yang jelas diuntungkan adalah komoditas dan turunannya. Indonesia punya kekayaan komoditas yang luar biasa. Sebut saja batu bara, nikel, pulp and paper, timah, dan sebagainya. Yang sebagian besarnya dijual ke pasar ekspor menggunakan US dollar. Meskipun ada sebagian kecil biaya operasional yang pakai dolar, misalnya seperti spare part impor atau bahan bakar, tapi mayoritas pengeluaran harian tetap dalam rupiah, seperti gaji karyawan, operasional tambang, hingga logistik lokal. Jadi ketika dolar menguat, pendapatan mereka naik dalam rupiah. Sementara beban biayanya relatif masih sama. Contoh pertama adalah perusahaan batubara ITMG atau Indo Tambang Raya Megah. Sekitar 80% penjualan ITMG berasal dari ekspor. Artinya, pendapatan mereka mayoritas dalam US dollar. Tapi, gaji ribuan karyawannya tetap dibayar pakai rupiah. Artinya, setiap kali dolar menguat, secara natural margin mereka ikut naik. Efek yang sama berlaku di sektor pulp and paper. Contoh kedua, kita ambil INKP atau PT Indah Kiat Pulp and Paper. Salah satu produsen kertas terbesar di Indonesia di bawah grup Sinarmas. INKP menjual produknya ke Asia, Afrika, Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Serikat. Dengan revenue tahunan sekitar 3,2 miliar US dollar di tahun 2025. Hampir seluruh pendapatan mereka berbentuk US dollar karena berbasis ekspor. Tapi di sisi biaya, mereka memperkerjakan lebih dari 12.000 karyawan yang semuanya digaji dalam rupiah. Biaya operasional pabrik juga mayoritas dalam rupiah. Polanya identik dengan batubara. Pendapatan dalam US dollar, sedangkan biaya dalam rupiah. Jadi, ketika rupiah melemah terhadap dolar, otomatis laba bersih mereka ikut naik ketika dikonversi ke rupiah. Dan ini baru 2 sektor. Tentu masih banyak lagi yang bisa diuntungkan. Turunan komoditas lain, misalnya seperti perusahaan shipping, kontraktor tambang, hingga logistik ekspor. Tarif mereka mengacu pada benchmark internasional yang denominasinya dalam US dollar, sehingga mereka ikut terdampak ketika US dollar menguat. Jadi kalau ditanya, apakah pelemahan rupiah selalu buruk pada investor? Jawabannya belum tentu. Di saat banyak orang hanya fokus pada fear, sebenarnya selalu ada sektor dan perusahaan yang justru bisa diuntungkan. Nah, tugas investor bukan ikut panik ketika mereka turun, tetapi justru mencari opportunity di balik ketidakpastian ini. Cari perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang nyata, yang tetap bisa mencetak laba besar dalam kondisi apapun. Dan kalau kamu bisa dapat perusahaan sekelas itu di harga murah, itu bukan cuma peluang biasa, tapi itu bisa jadi investasi terbaik dalam hidupmu. Menurut kalian, sektor apa lagi yang bisa diuntungkan ketika rupiah melemah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video Think berikutnya.